tahun sebelum Rasulullah berangkat, Rasul membaiat orang-orang Ansor. Ini pendahulu, ini penting. Ada yang namanya bai'ah al-Aqabatul Ula dan bai'ah al-Aqabah Tsaniyah. Yang ula itu cuma 12 orang. Jadi ketika sebelum setahun Rasulullah berangkat itu sekitar 12 orang Ansor dari kelompok Aus dan Khazraj itu dibai'ah oleh Rasul. Tapi bai'ahnya itu bai'ah yang sifatnya fardhi untuk berakidah dengan benar, tidak mencuri, tidak berbuat zina, artinya semua untuk pribadi. Terbentuk satu akhlak yang baik pada diri seorang muslim. Ketika bai'ah al-Aqabah Tsaniyah atau dikatakan bai'ah al-Kubra, bai'ah yang besar ini, itu jumlah mereka yang dibai'ah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 73 orang laki-laki dan 2 perempuan. Nama-namanya ada semua. Kemudian dipilih dari semua ini 12 orang sebagai nukhaba, dia pimpinan-pimpinannya yang bertanggung jawab pada yang lain-lain. 12 nukhaba. Yang kedua ini agak berat sekali, bai'ah yang diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil bai'ah yang cukup berat sekali. Yang pertama juga Rasul meminta kepada mereka as-sama wa ta'ah, harus taat. Ya, jadi tidak terus mereka itu diambil bai'ah ringan, enggak, berbeda. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, pada kaum Ansor yang 73 laki-laki dan 2 wanita, Rasul mengatakan tubayyunani ala sam'i wa ta'ah fil nasyati wal kasal wal nafaqati fil usri wal yusr wa ala al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa an taqulu fillah la takhafuna fillah lawmata la'im wa ala an tansuruni wa tamna'uni idza qadimtu 'alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum wa lakumul jannah. Jadi yang terakhir Rasul mengatakan, kalau aku datang ke kota kalian, kalian harus bela aku seperti kalian bela diri kalian, keluarga kalian, anak-anak kalian. Ya, wa lakumul jannah, dan untuk kalian surga. Mereka terima semua, siap. Bahkan ada sebagian mengatakan di Mina pun kita siap perang sama mereka juga. Bukan di sini, nanti di sana. Jadi orang Ansor. Pertanyaannya, kok mereka begitu luar biasa? Tanya siapa murabbi mereka yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah bai'ah al-Aqabatul Ula, Rasul mengutus mereka untuk mengajari mereka. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, syabun, duta pertama dalam Islam itu ya Mus'ab bin Umair itu. Usia sekitar 19-20 tahun. Artinya setiap pintu di kota Madinah itu sudah diketuk sama Mus'ab bin Umair. Dan orang ngelihat wajahnya itu enak. Kan yang pernah saya jelaskan, si Mus'ab mengatakan kepada ibunya, "Law kanat laki mi'atun wa kharajat minki nafs ma taraktu dina Muhammad." Ibundamu yang tercinta, bukan hanya 1 nyawa, 100 nyawa pun keluar satu-satu aku nggak akan tinggalkan. Mikir si ibu, dengan makan aja. Dia pikir dia bisa neken anaknya. Karena kecintaannya kepada Rasul sallallahu melebihi semuanya. Dan mestinya begitulah keluarga setiap muslim. Cinta Allah, cinta Rasul melebihi istri, melebihi suami, dan harus sepakat rumah tangga. Bahkan terus terang istri sama suami dan suami sama istri. Cintaku pada Allah dan pada Rasul, nggak bisa, kamu gak ada apa-apanya, udah. Istri juga jawab, anak juga begitu. Cinta itu hebat tuh. Aku cinta sama Allah melebihi kamu ya suami. Nah itu baru benar. Itu baru keyakinan yang mantap. Sehingga segala sesuatu kalau terjadi keributan, ya sejauh mana kecintaan seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Karena yang diberikan Allah dan Rasulnya, dan diberikan Allah, ya istri yang soleh. Siapa yang memberikan? Dialah Allah.
Istri pun mendapat suami yang saleh, itu pemberian Allah juga. Kemudian sampailah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah untuk melihat bagaimana bahagia dan senangnya penduduk Madinah. Luar biasa. Sehingga Anas bin Malik mengatakan, aku tidak melihat dua peristiwa yang besar, atau aku mengalami dua peristiwa yang besar yang aku tidak pernah melihat di luar peristiwa itu. Yang pertama, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang di kota Madinah, nggak ada satu orang pun di rumah. Ada yang di atas pohon kurma, ada yang di atas pokoknya keluar di jalan-jalan, semua bahagia. Dan semuanya mendambakan Rasul tinggal di rumahnya. Tapi Rasul tidak ingin kecewakan kan penduduk Madinah. Sampai Rasul mengatakan Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana unta ini berhenti, ya saya tinggal di situ. Sampailah unta tadi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dari cerita Abu Ayyub luar biasa lagi, cerita yang panjang dan syahid di Konstantinopel sana, di Turki sekarang. Di usia sekitar 90 tahunan coba. Abu Ayyub Al-Ansari, tidak seorang pun. Peristiwa yang pertama yang dilihat oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku tidak pernah melihat itu tadi. Dan yang kedua adalah ketika Rasulullah wafat. Itu manusia wafat, nggak karuan lagi di luar sana. Ada lagi. Jadi manusia dengan sebesar itu ya di dua peristiwa tadi. Ketika Rasulullah, bahkan Anas bin Malik mengatakan, ketika aku melihat wajah Rasul, ketika butiran-butiran pasir itu berjatuhan di wajahnya, aku tidak pernah melihat wajah yang indah melebihi dari itu. Ketika Rasul dimakamkan, Anas bin Malik didoakan oleh Rasul, paling banyak keturunannya, paling banyak hartanya, paling panjang usianya, dan semua terjadi pada Anas bin Malik. Sampai cicit, apalagi di bawah cicit dan sahabat yang paling tertua yang meninggal di daerah Irak sana, seingat saya. Saya kembali lagi yang waktu tinggal sekitar 5 menit atau lebih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan tadi sudah saya jelaskan bagaimana kemujizatan yang terjadi pada Suraka, kemudian pada Ummu Ma'bad, keluarga yang ada di padang pasir tadi, kemah tadi. Kemudian saya ingin menjelaskan 3 orang yang disebut sebagai muhajir ansari. Jadi seorang muhajir, tapi di satu sisi juga dia sebagai orang ansar. Yang pertama adalah yang bernama yang pertama namanya Zakwan bin Qais. Zakwan bin Qais. Ya. Bagaimana ceritanya dia sebagai muhajir dan dia juga ansar? Ini orang ini ikut dalam Bai'ah Al-Aqabah Tsaniyah. Jadi Bai'ah Al-Aqabah Tsaniyah itu mereka yang sudah pernah berangkat haji tahu namanya Al-Aqabah, tempat yang kalau melempar jumrah itu ada Al-Aqabah. Jadi kalau keluar dari situ beberapa langkah, itu langsung sudah keluar dari Mina. Pertamanya kok yang dipilih di situ. Dan bai'ah ini terjadi setelah pertengahan malam. Apa rahasia di situ? Kalau kita baca beberapa tulisan tentang fiqh sirah, apakah karangannya Al-Buti atau Al-Nadawi atau Ar-Rahiqul Bakhtu, Mubarakfuri atau yang lain-lain, sebagian menjelaskan kenapa pilihannya di Aqabah itu, kok nggak di titik-titik yang lain di Mina. Yang kedua, kenapa setelah pertengahan malam? Semua itu sudah ada hitung-hitungannya. Artinya kalaupun terbongkar rahasia tadi, mereka udah berangkat dan di hari terakhir. Jadi pertemuan itu bukan di awal-awal di Mina, tapi hari-hari terakhir. Jadi kalaupun terbongkar, mereka sudah keluar dari Mina dan mereka sudah berangkat ke Madinah. Jadi susah untuk memang sangat rahasia.
waktu dikejar sama kelompok musyrikin lepas sudah mereka udah berangkat. Nah, itulah pilihan kenapa di Al-Aqabah tadi.